Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembacaan hadis kita sampai hadis kelima atau hadis terakhir dari bab ke-128 tentang diperbolehkannya tidur telentang dan duduk bersila, atau urutan hadis nomor 824. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anis Syadid ibni Suwaidin radhiyallahu anhu qala marrobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun hakadha wa qad wada'tu yatil yusra khalfa dhuhri wa taka'tu ala ilyati yadi faqala ataqa'utu qi'datal maghdubi alaihim, rawahu Abu Dawud. Syadid bin Suwaid radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati aku duduk seperti ini. Aku meletakkan tangan kiri ke belakang dan bersandar pada telapak tangan kiri tersebut. Lalu beliau bersabda, apakah kamu duduk seperti duduknya orang-orang yang dimurkai Allah? Hadis riwayat Abu Dawud. Pelajaran-pelajaran hadis yang pertama, larangan menyerupai perbuatan, ucapan, kebiasaan, dan adat istiadat orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala, baik Yahudi maupun Nasrani. Ibu, bapak, saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang semestinya dilakukan dan melarang hal-hal yang semestinya dihindari. Perkara yang harus dihindari adalah sikap-sikap yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa mereka? Ya, siapapun mereka, termasuk sikap orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Hal-hal yang telah disampaikan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah melarang sampai cara duduk yang dilarang oleh Rasulullah, dan Rasulullah mencontohkan bagaimana cara duduk yang baik. Cara duduk yang baik adalah duduk ikhtiba, yaitu duduk dengan lutut diangkat dan kedua paha menempel perut, lalu kedua tangan mendekap kaki. Ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Bahkan beliau melakukannya di depan Ka'bah. Ibu, bapak, saudara sekalian, kebiasaan, adat istiadat, ucapan,
perbuatan, dan seterusnya, tentu kita terus mencari apa-apa yang telah dituntunkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pencarian kita itulah yang nanti akan masuk bagian dengan tolabul ilmi. Kita membaca. Nah, sekarang kita bersama-sama belajar. Saya yang membacakan, kemudian Bapak Ibu saudara sekalian mendengarkan. Kita saling menguatkan, saling melengkapi. Ada kekurangan jelas, maka kita tinggal memohon ampun kepada Allah. Asalkan kesalahan kita tidak kita sengaja. Selama tidak kita bersengaja untuk melakukan kesalahan, insya Allah itu akan dimaafkan oleh Allah. Dan itu menjadi ladang bagi kita memohon ampun kepada Allah. Suatu kegiatan yang paling disukai oleh Allah, yaitu apa? Seorang hamba yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak, saudara sekalian, pelajaran yang kedua, seorang muslim harus berbeda serta tidak menyerupai orang-orang musyrik dan kafir dalam cara duduk, makan, pakaian, dan penampilan. Segala aspek kegiatan di dalam kehidupan semua telah diatur. Bagaimana cara duduk, bagaimana cara makan. Jangan sampai kita makan dengan cara yang tidak benar. Apa itu? Makan dengan tangan kiri, makan tidak diawali dengan basmalah, bahkan adabnya kadang-kadang kita sambil berjalan atau berdiri. Hal-hal yang demikian tentunya kita akan upayakan. Sekali lagi, kita meminimalisir, mengurangi hal-hal yang itu memang diingatkan oleh Rasulullah. Jangan makan dengan tangan kiri, diingatkan. Sehingga kita kalau dalam prakteknya, dalam prakteknya hati-hati, ini seringkali mungkin tidak sadar ketika kita minum dari minuman botol, kemudian kita membuka tutupnya dengan tangan kanan, akhirnya memegangnya dengan tangan kiri tanpa memindahkan ke tangan kanan kita, langsung kita minum. Inilah yang hal-hal sekecil itu. Karena apa? Sesungguhnya dari setiap makanan, minuman, berpakaian, dan seterusnya, penampilan, pastikan ketentuan pokok dari agama terpenuhi. Berpakaian, pastikan menutup aurat, itu yang menjadi pokok. Perkara, model, dan lain sebagainya, itu adalah sunnah. Harapannya apa? Modelnya nanti juga menyesuaikan. Namun bukan pokok. Yang pokok adalah menutup aurat. Makan yang pokok apa? Membaca basmalah dan dengan menggunakan tangan kanan. Sehingga kedua atau hal-hal yang pokok itu harus menjadi prioritas. Diupayakan. Karena apa? Kita ingin mendapatkan barokah yang penuh, bahkan barokah yang melimpah. Cara penampilan, cara berbicara, cara berpakaian, cara makan, cara duduk, dan seterusnya. Semua itu telah diatur oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk apa? Memastikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan ini memang benar-benar di dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti
apa-apa yang telah dituntunkan, yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga dengan demikian kita beragama ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita taat kepada Allah dan Rasulullah. Sehingga detail-detail apa yang harus dilakukan, Rasulullah SAW memberikan aturan atau memberikan tuntunannya. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.